Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, abang dan kakak ketemu lagi dengan Miss Devi. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pengukuran sudut. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, abang dan kakak, ada beberapa jenis-jenis sudut. Nah, yang pertama ada sudut lancip. Nah, jadi abang dan kakak, sudut lancip itu besarnya dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya tepat 90 derajat. Nah, tegak lurus ya sudut siku-sikunya ya abang dan kakak. Kemudian ada sudut tumpul. Nah, jadi sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat atau dari 91 derajat sampai 180 derajat. Nah, kemudian ada sudut pelurus abang dan kakak. Besar sudutnya 180 derajat. Nah, jadi abang dan kakak, untuk abang dan kakak lebih mudah memahami mengenai sudut lancip, siku-siku dan juga tumpul, Miss punya caranya. Nah, seperti ini. Ini kan sudut siku-siku ya abang dan kakak. Nah, patokannya kita buat sudut siku-sikunya nanti. Nah, kalau dia di dalam sudut siku-siku ini, nah artinya dari sini, 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 sini. Nah, yang di dalamnya ini, itu kan besarnya lebih kurang dari 90 derajat ya. Berarti dia sudut lancip abang dan kakak. Nah, kalau sudut tumpul berarti dia di luar sudut siku-siku. Nah, dari sini, sini, ya abang dan kakak, pokoknya dia di luar sudut siku-siku. Nah, seperti ini kan contoh sudut tumpul ya abang dan kakak. Nah, ini kita tarik garis lurus ke atas. Nah, berarti dia berada di luar sudut siku-siku kan abang dan kakak. Nah, berarti dia merupakan sudut tumpul. Nah, seperti itu ya abang dan kakak, cara melihatnya dengan sepintas. Istilahnya dengan cara kita harus tahu ini sudut apa. Nah, jadi dengan cara kita buat sudut siku-sikunya, kita sudah tahu bahwa itu sudut lancip ataupun sudut tumpul. Nah, contoh, hitunglah besar sudut di bawah ini menggunakan busur derajat. Nah, abang dan kakak, ini kan contohnya, ini gambar sudutnya ya abang dan kakak. Tadi kan Miss bilang patokannya apa? Sudut siku-siku kan abang dan kakak. Nah, dari gambar ini, abang dan kakak buat dulu sudut siku-sikunya. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, ini sudut siku-siku kan abang dan kakak. Nah, letak sudutnya ini di dalam sudut siku-siku atau tidak? Ini letaknya dalam sudut siku-siku tidak? Di dalam, Miss. Nah, berarti kita tahu bahwasanya sudut ini merupakan sudut lancip. Nah, kemudian kita mau menghitung besar sudutnya berapa derajat dia. Nah, paham ya abang dan kakak? Oke, nah gimana caranya Miss? Oke, abang dan kakak, ambil besar abang dan kakak. Nah, jadi titik sudut, ini namanya titik sudut ya abang dan kakak. Nah, titik sudut itu letaknya pas di titik pusat busur. Nah,
Jadi ini titik pusat busur abang dan kakak. Nah, titik pusat busur itu letakkan tepat di titik sudut yang ini tadi. Nah, sehingga seperti ini gambarnya ya abang dan kakak. Nah, dari sini abang dan kakak dapat melihat sudut ini jatuhnya dia di mana? Di berapa derajat? Oke, Miss, jatuhnya dia di 60 derajat. Nah, benar nggak ya 60 derajat? Oke, jadi cara melihatnya abang dan kakak di yang ini ya, yang bawah ini ya, angka yang ada di bawah ini ya. Nah, jadi di sini dia tepat di 60 derajat. Nah, tadi kan Miss bilang ini merupakan sudut lancip. Benar nggak ya 60 derajat itu dia di bawah 90 derajat? Oke, benar kan? Berarti sudut ini merupakan sudut lancip. Yang besarnya berapa derajat tadi? 60 derajat ya, abang dan kakak. Nah, kemudian ukuran sudut dalam derajat dan radian. Nah, jadi abang dan kakak, besar sudut itu biasanya dinyatakan dalam satuan derajat. Jadi besar sudut juga dapat dinyatakan dalam radian. Nah, ukuran sudut dalam satuan derajat itu dinyatakan dengan simbol derajat. Nah, tahu ya abang dan kakak simbol derajat? Nah, ini seperti ini nih simbol derajat. Nah, kemudian sedangkan ukuran sudut dalam radian itu dinyatakan dengan rad atau V. Ini V ya, abang dan kakak. Oke. Nah, mengubah satuan derajat menjadi satuan radian. Nah, jadi abang dan kakak ada rumusnya untuk mengubah satuan derajat menjadi satuan radian. Rumusnya yaitu besar sudut dalam derajat dikali V per 180 derajat. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya abang dan kakak. Nah, contoh, nyatakan sudut 90 derajat dan 330 ke dalam satuan radian. Tadi rumusnya apa abang dan kakak? Besar sudut derajat dikali V per 180. Nah, besar sudut derajatnya berapa? 90 derajat sama 330. Berarti kita selesaikan dulu yang 90 derajat. Nah, jadi 90 derajat sama dengan 90 derajat dikali V per 180 abang dan kakak. Nah, 90 sama 180 itu kita sederhanakan. Bisa sama-sama kita bagi dengan 90 ya kan abang dan kakak. Jadi ini 180 bagi 90 berapa? 2. Sehingga hasilnya setengah V. Insya Allah paham ya abang dan kakak. Nah, kemudian yang 330. Nah, sama seperti yang ini pengerjaannya. Berarti 330 sama dengan 330 derajat dikali V per 180 derajat. Nah, sama-sama kita bagi dengan 30 ya abang dan kakak. Nah, 330 dibagi 30 berapa? 11. Nah, kemudian 180 dibagi 30 berapa abang dan kakak? 6. Sehingga hasilnya 11 per 6 V. Nah, kemudian yang kedua itu mengubah satuan radian menjadi satuan derajat. Kok tadi satuan derajat menjadi satuan radian. Sekarang kita mau mengubah satuan radian menjadi satuan derajat abang dan kakak. Nah, besar sudut dalam radian dikali 180 derajat per V. Ini rumusnya abang dan kakak. Sekali lagi untuk mengubah satuan radian menjadi satuan derajat, rumusnya besar sudut dalam radian dikali 180 derajat per V. Nah, kita masuk ke contoh ya abang dan kakak. Nah, contoh, nyatakan sudut 1 per 6 V dan 3 per 2 V dalam satuan derajat. Oke, berarti 1 per 6 V dikali 180 derajat per V. Nah, 180 dibagi 6 berapa dan kakak?
Oke, 30 derajat. Jadi abang dan kakak untuk abang dan kakak bisa menjawab soal pembagian itu abang dan kakak harus menghafal perkalian. Nah, kemudian 3/2V sama dengan 3/2V dikali 180 per V. Nah, abang dan kakak, berarti gimana Miss caranya? Oke, ini bisa kita bagi 180 bagi 2 bisa ya abang dan kakak, sama dengan 90 derajat. Nah, 90 kita kalikan dengan 3. 90 kali 3 berapa Miss Devi? 270 derajat. Oke, paham ya abang dan kakak? Nah, Miss, V-nya kenapa hilang? Iya, hilang abang dan kakak. Ini kan V per V, artinya V dibagi V sama dengan 1. Begitu juga dengan ini tadi. V dibagi V sama dengan 1. Sehingga hasilnya 270 derajat. Oke, paham ya abang dan kakak? Nah, Miss punya latihan ya abang dan kakak. Yang pertama, abang dan kakak hitung besar sudut di bawah ini menggunakan busur derajat dan tentukan jenis sudutnya apa. Sudut lancip kah atau sudut tumpul kah? Oke, yang kedua, nyatakan sudut 270 derajat ke dalam satuan radian. Oke, abang dan kakak, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.